Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Ashabul Hijrah dan Masjid Ar-Rahman Primkopal Juanda Sidoarjo, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Ar-Rahman Primkopal Juanda Sidoarjo, dan tentunya tim pengurus yayasan Ashabul Hijrah Indonesia, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah diberikannya kita kesehatan, kemudahan, dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Lebih dari itu, untuk memberikan motivasi kepada umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu seperti yang Bapak Ibu lakukan pada malam hari ini, kami ulang, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan menempuh jalan untuk mencari ilmu maknanya ada dua. Makna yang pertama, bisa jadi dia menempuh jalan mencari ilmu secara langsung,
atau mungkin yang kita kenal dengan nama yaitu secara offline. Adapun bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang menyimak kajian kita di beberapa media sosial, mereka juga termasuk kategori menempuh jalan untuk mencari ilmu. Sekalipun mereka tidak mendapatkan ganjaran pahala melangkahkan kaki ke masjid, melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Sekalipun mereka mendapatkan ganjaran pahala dari ilmu yang mereka dapatkan. Mudah-mudahan niat-niat kita semua untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya tercatat sebagai amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Sebenarnya materi ini sudah berjalan cukup jauh, yaitu semenjak awal-awal pandemi bersama teman-teman Ashabul Hijrah Indonesia, yaitu materinya adalah membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Aktsaru min alfi sunnatin fil yaumi wal lailah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Menurut catatan saya, terakhir pertemuan kita secara virtual ya, secara online, beberapa kali, yaitu mulai awal pandemi, kajian kita secara online. Alhamdulillah malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah kajian secara offline. Terakhir pembahasan saya pada bulan yang lalu, di bulan Mei, di waktu yang sama, Jumat pekan keempat Ba'da Isya, yaitu kita sudah menuntaskan sunnah yang nomor 8 Bapak Ibu, dalam daftar urut atau daftar isi di buku tersebut. Apa itu sunnah nomor 8? Sunnah ketika pergi ke masjid dan adab ketika berada di dalam masjid. Apa yang harus kita lakukan ketika akan ke masjid dan apa yang harus kita lakukan saat kita berada di dalam masjid. Kalau tidak salah tidak kurang dari 35 macam sunnah Nabi terkait dengan pergi dan ketika berada di dalam masjid. Dan ini sudah tuntas Bapak Ibu. Adapun malam hari ini kita akan masuk pada sunnah yang nomor 9 Bapak Ibu. Apa itu sunnah yang ke-9 dari kitab tersebut? Sunnah yang ke-9 adalah sunnah dalam adzan dan sunnah dalam iqamah. Jadi sunnah yang terkait dengan adzan dan iqamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam bukunya, pembahasannya sangat singkat, ringkas. Makanya di awal-awal kajian ini saya sudah menyampaikan kepada para jamaah yang hadir secara online. Pada waktu itu saya tidak harus merujuk ke dalam buku itu saja, tetapi saya juga akan ambilkan kitab-kitab yang lain untuk menambah perbendaharaan ilmu kita supaya semakin lebih luas. Maka Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sunnah dalam adzan dan iqamah, tidak kurang ada 30 hal yang harus kita ketahui terkait adzan dan iqamah. Masalah adzan dan iqamah saja begitu detail, begitu rinci yang Nabi ajarkan kepada kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada petunjuk terbaik di muka bumi ini kecuali petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliaulah sang suri tauladan terbaik bagi kita. Bahkan Nabi setiap kali menyampaikan khutbah, beliau selalu mengatakan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah di dalam kitabullah, Al-Quran. Wa khairal hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wajib bagi kita dalam beribadah menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Tugas kita tidak berat kok Bapak Ibu sekalian. Kita itu hanya diminta oleh Nabi untuk copy paste, mencontoh, meniru apa yang beliau ajarkan. Selesai, hanya itu aja, mengcopy paste. Bukan membuat perkara-perkara baru yang Nabi tidak ajarkan. Oleh karena itu, maka mari kita lihat apa yang Nabi ajarkan terkait dengan adzan dan iqamah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk materi inti, saya awali dulu muqaddimahnya ya. Saya awali dulu. Di dalam Islam kita mengenal istilah mikot, Bapak Ibu. Ada istilah mikot. Mungkin Bapak Ibu sekalian ketika mendengar kata mikot selalu terbayang dengan haji. Bahwasanya mikot jamaah haji adalah Zulhulaifah, Juhfah, Qarnul Manazil, Yalamlam, Zatu Irq, kan gitu ya. Itu nama-nama mikot orang menunaikan umroh atau haji. Apa itu Zulhulaifah? Zulhulaifah ini adalah mikot yang sekarang lebih terkenal dengan nama Bir Ali, yang letaknya kurang lebih 450 km dari kota Mekah, dan tempat ini dekat dengan kota Madinah, dekat dengan Masjid Nabawi, kurang lebih 12 km mungkin dari Masjid Nabawi. Naik bis mungkin butuh waktu kurang lebih 30 menit, kurang lebih. Namanya Zulhulaifah. Ada lagi mikot yang namanya Juhfah. Mikot Juhfah yaitu mikot untuk penduduk Syam, Bapak Ibu sekalian. Libanon, Suriah, Jordan, Palestina, ini kan Syam. 4 negara ini Syam. Libanon, Jordan, Suriah atau Syria, dan Palestina. Termasuk Mesir, Sudan, Maroko. Ini mikotnya di Juhfah, yang jaraknya dengan kota Mekah 183 km. Ada lagi mikot yang lain, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, Qarnul Manazil. Apa itu? Sekarang namanya yang terkenal Sailul Kabir. Untuk penduduk mana mikot ini? Untuk penduduk Najd, termasuk Irak, Iran, negara-negara teluk ini, Kuwait, nah ini Qatar, nah itu masuk di sini ya. Jaraknya dengan Mekah dekat 75 km. Ada lagi mikot yang terkenal bagi jamaah Indonesia, terutama mereka yang menunaikan ibadah haji gelombangnya gelombang 2, atau mereka yang hajinya haji plus. Mikotnya di atas pesawat, nama mikotnya Yalamlam, atau nama lainnya Alamlam ya, Yalamlam atau Alamlam. Mikot ini di atas laut, Bapak Ibu sekalian. Namanya sekarang terkenal dengan As-Sa'diyah, atau mungkin orang lebih familiar dengan Yalamlam, atau nama lainnya Sa'diyah. Mikot ini adalah untuk penduduk Yaman, Indonesia, Malaysia, Cina, India ya, dan negara-negara Asia lah. Jaraknya dengan kota Mekah kurang lebih 92 km ya. Biasanya ketika pesawat itu mau landing ya, kurang lebih 1 jam atau enggak sampai ya, 45 menit sebelum landing itu co-pilotnya akan memberitahu kepada para jamaah, sesaat lagi kita akan memasuki mikot. Diharap memakai baju ikhram dan berniat untuk menunaikan ibadah umroh. Umroh dulu baru haji kan? Baik, begitu. Baik, ada lagi yang terakhir, Zatu Irq. Zatu Irq.
sekarang namanya adalah Adz-Dzaribah. Ini adalah penduduk Irak, mikot khusus penduduk Irak. Hanya saja mikot ini sekarang tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena akses menuju ke tempat mikot itu yaitu susah, sulit ditempuh jalannya dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini letaknya yaitu sama kurang lebih 94 km, tapi akses menuju ke sana sulit sekali. Baik, sehingga lebih sekarang terkenal hanya 4 saja. Baik, apa kaitannya sama materi kita? Itu tadi Bapak Ibu mikot untuk haji. Ternyata ibadah yang lain itu juga ada mikotnya. Nah, masuk ke materi kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam itu ada, apa sih mikot itu? Mikot itu artinya batas Bapak Ibu, batas. Batas, ya. Ada batas waktu, ada batas tempat. Ada batas waktu, ada batas tempat, ya. Jadi kalau dikatakan mikot ialah batas. Batas apa? Bisa waktu, bisa tempat. Contoh, saya kasih contoh ini. Di dalam Islam ini ada ibadah itu yang punya batas waktu dan batas tempat. Ibadah apa itu? Haji. Haji itu ada batas waktunya, ada batas tempatnya. Itu batas waktunya ya mulainya tanggal 8 Bapak Ibu, 8 Zulhijjah. Nanti kalau lihat di kalender itu, kalau kita lihat di kalender itu tanggal 7 Juli ya. 8 Zulhijjah masuk ke Mina pakai baju ihram. 9 Zulhijjah setelah matahari terbit berangkat ke Arafah, gitu ya. Lalu kemudian 9 malam ba'da sholat maghrib, mohon maaf setelah matahari terbenam maksud saya, itu kemudian menuju ke Musdalifah untuk cari kerikil. Lah di Musdalifah nggak ada tenda, langitnya atapnya langit, hujan ya kehujanan, panas ya kepanasan. Cuman nginep malam itu aja, yaitu tanggal 9 malam ke Musdalifah dari Arafah tadi. Lalu sampai kapan? Sampai subuh. Kecuali orang tua yang berusia lanjut, dia boleh meninggalkan Musdalifah menuju ke pemondokannya di Mina karena usia lanjut, atau wanita yang fisiknya lemah, atau mungkin orang tua yang sudah sepuh lewat tengah malam, tapi syaratnya dia boleh meninggalkan Musdalifah, keluar Musdalifah dan tidak kena denda, yaitu menuju ke Mina. Yang sehat masih punya kemampuan nggak boleh, kalau ditinggal bayar dam, menyembelih seekor kambing, dendanya itu. Maka sampai kapan di Musdalifah ini malam itu? Sampai subuh. Sholat subuhnya di Musdalifah berarti 10 Zulhijjah. Kita sholat id di Indonesia, mereka siap-siap lempar jumroh. Siap-siap tanggal 10-nya. Jumrohnya Jumratul Aqabah, jumroh yang paling akhir. Lalu tanggal 11 lempar jumroh lagi, 12 lempar jumroh lagi, 13 lempar jumroh lagi. Itu yang disebut dengan nafarsani. Selesai, yaitu haji. Batas waktunya ada. Ustadz, saya berangkat haji insya Allah Ustadz. Saya ke Arafah itu Ustadz insya Allah tanggal 14 Zulhijjah. Ngapain? Sepi. Ya habis, selesai hajinya. Berarti haji punya batas waktu plus batas tempat. Mina itu di mana, Musdalifah di mana, Arafah itu batasnya di mana, lempar jumroh tempatnya di mana. Keluar dari tempat-tempat itu nggak sah hajinya. Berarti haji punya batas waktu, punya batas tempat, ada aturan mainnya. Itu nomor 1. Ada ibadah itu yang nomor 2 sekarang. Ada ibadah di dalam Islam yang punya batas tempat saja, tidak ada batas waktunya. Batas tempat tok, nggak punya batas waktu. Jadi waktunya kapanpun, tempatnya jelas, dibatasi, waktunya bebas. Apa itu? Umroh. Umrah itu waktunya bebas, mau kapanpun boleh, tanggal apapun, bulan apapun. Kalau haji ya cuman Zulhijjah, itu haji. Atau bahkan kalau kita dengarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bulan-bulan haji itu adalah 3 bulan. Bulan haji itu ya 3, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Syawal itu bulan haji, kata Ibnu Abbas. Zulqa'dah sekarang ini, dan nanti akhir bulan nanti tanggal 30 Juni itu 1 Zulhijjah. Lah ini 3 bulan ini bulan haji. Keluar dari bulan haji maka hajinya tidak sah. Kalau haji, kalau umrah bebas. Bebas.
panjenengan nanti mau umroh bulan kapanpun boleh dibuka seperti itu. Tetapi tempatnya dibatasi. Namanya umroh, tawaf ya sekitar Ka'bah, sa'i ya antara Safa Marwah, selesai. Hanya itu umroh. Seperti itu. Baik, ini ada yang dibatasi tempat tapi tidak dibatasi waktu. Contohnya umroh. Ada lagi yang nomor terakhir, nomor 3. Ada ibadah di dalam Islam yang yaitu dibatasi waktu tanpa dibatasi tempat. Waktunya dibatasi, tempatnya nggak dibatasi. Waktunya terbatas. Apa itu? Sholat ada waktunya. Subuh kapan, zuhur jam berapa, asar jam berapa. Tempatnya bebas. Mau sholat di Ar-Rahman boleh, mau sholat di boleh. Tempatnya bebas. Waktunya jelas. Ustadz, insya Allah nanti malam saya jam 1 malam Ustadz mau sholat asar Ustadz. Ya nggak bisa lah. Ada waktunya. Jadi punya mikot. Mikot itu batas, Bapak Ibu maksudnya. Ya, dibatasi waktu tapi tidak dibatasi tempat. Sholat, apalagi selain sholat, di antaranya zakat. Zakat itu ada waktunya. Ya kalau sudah nisab, sudah haul, ya sudah keluarkan. Itu tempatnya dimanapun Anda mau mengeluarkan zakat, yaitu misalnya di Surabaya, keluarkan zakat Surabaya. Anda mau kemana? Makanya kemarin banyak yang tanya kepada saya, Ustadz, nanti Ramadan ini Ustadz mau Idul Fitri, saya mudik Ustadz, saya ke Jogja Ustadz, mudik Ustadz. Oh iya, terus lah zakat fitrah saya, zakat fitri saya ini tak berikan di Surabaya atau saya berikan di Jogja Ustadz? Maka jawabannya gampang, kata para alim ulama. Anda mendapatkan id itu di mana? Ya id saya di Jogja Ustadz, saya sholat id di sana, selesai bagikan di sana. Anda dapat malam itu di mana? Ya di sana, keluarkan di sana. Kalau Anda malam idnya di Surabaya, keluarkan di Surabaya. Itu patokannya. Ketemu malam id, 1 Syawalnya. Nah itu. Oleh karena itu maka jadi tidak dibatasi tempat, waktunya dibatasi. Ya, zakat fitrah nggak boleh setelah sholat id. Sebelum sholat, kalau setelah sholat id nggak sah, bukan zakat fitrah itu namanya sodako. Jadi ada dibatasi waktu, tapi tempatnya dimanapun bebas. Baik, terus ada lagi puasa Ramadan, som. Som itu dibatasi waktu. Kapan? Ya sebulan di bulan Ramadan. Tidak mampu ya diqadha, boleh. Adapun kemudian tempatnya, dimanapun kita berada, kalau masuk bulan Ramadan, meskipun Anda umrah ke Baitullah, Makkah, Madinah, Anda tetap puasa. Tempatnya tidak dibatasi, cuman waktunya dibatasi. Ya, insya Allah Ustadz bulan depan saya mau puasa 1 bulan. Loh, puasa apa panjenengan? Zulhijjah kok 1 bulan? Saya mau puasa Ramadan Ustadz. Ya enggak benar. Ramadan ini ada waktunya. Ramadan ini sebelum Syawal, sesudah Sya'ban. Nah, bisa difahami sampai di sini Bapak Ibu ya. Jadi berarti Islam ini mengenal istilah apa tadi? Mikot. Mikot itu apa artinya? Batas. Batas itu ada berapa tadi? Ada 2. Ada batas apa? Ada batas waktu, ada batas tempat. Yang kita bicarakan malam hari ini adalah adzan dan iqamah karena ada batas waktunya. Kapan harus adzan, kapan harus iqamah, karena ada waktunya. Makanya dia terikat dengan batas waktu. Karena Bapak Ibu sekalian, satu-satunya amal ibadah yang waktunya telah ditetapkan oleh syariat pelaksanaannya, ya cuman sholat. Satu-satunya ibadah. Waktunya ditetapkan kapan, itu rinci, detail. Sehari 5 kali. Subuh kapan, zuhur kapan, asar kapan, dan seterusnya. Ya. Baik, mana dalilnya? Kita dengarkan dalilnya, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Minta tolong Ustadz Ramdhani dibacakan surat nomor 4 An-Nisa, ayatnya ayat 3 Ustadz, 103 maksud saya, An-Nisa 103. Allah Ta'ala berfirman surat nomor 4 ayat 103. Tafadhal Ustadz.
Ya, kalimat yang terakhir itu aja Ustadz. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Terjemahan yang akhir aja. Sungguh salat itu adalah kalimat akhir. Silakan. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jelas sekali kan? Salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, untuk mengetahui waktu sholat, Allah Azza wa Jalla mensyariatkan yang namanya adzan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Baik, sekarang kita akan bahas yaitu masalah adzan dan iqamah. Bapak Ibu sekalian, saya tadi telah mengirimkan materi ini melalui bentuk PDF ke Ustadz Ramdhani. Ya, mungkin nanti bisa di-share yaitu ke teman-teman yang lainnya. Tetapi itu tanpa dalil. Jadi nanti bentuknya kayak begini Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini. Kolom sebelah kiri warnanya kuning. Kolom sampingnya warna hijau. Kolom berikutnya adalah warna orange. Yang kuning nomor, yang hijau ini pertanyaan. Yang orange ini adalah jawaban. Jadi soal jawab. Jadi enak belajarnya nanti. Contoh, apa makna adzan? Adzan adalah jawabannya. Apa makna iqamah? Kapan adzan disyariatkan? Apakah syariat adzan itu disebutkan dalam Al-Quran? Berikut sama dalil-dalilnya. Jawaban dalil, jawaban dalil, jawaban dalil. Pertanyaan, jawaban dalil. Pertanyaan, jawaban dalil. Jadi metodenya adalah metode tanya jawab. Lah di dalam PDF yang saya bagikan itu ke Ustadz Ramdhani, itu totalnya terakhir ada 30 pertanyaan, berarti 30 jawaban terkait adzan dan iqamah tok. Itu. Jam berapa kira-kira selesai? Ya, baik. Jika waktunya tidak mencukupi, nanti akan disambung pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita baca yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama ini ya. Pertanyaan pertama, apa makna adzan? Definisi adzan. Bapak Ibu sekalian, adzan bahasa Arab ya. Adzan. Adzan itu bahasa Arab, artinya pemberitahuan. Adzan itu artinya pemberitahuan. Mana dalilnya kalau adzan itu artinya pemberitahuan? Adzan, alif, zal, alif lagi, lalu nun. Adzan. Apa itu artinya pemberitahuan? Mana dalilnya? Ayo kita dengarkan Quran surat nomor 9 At-Taubah. Quran surat nomor 9 At-Taubah, ayatnya ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Saya baca awalnya saja ya. Dari awal Allah sudah memakai lafaz adzan. Kita lihat At-Taubah ayat 3, surat 9 ayat 3. Wa adzanun. Loh itu. Wa adzanun. Ya kan? Adzan. Wa adzanum minallahi wa rasulihi. Diawali dengan adzan. Apa itu? Lihat terjemahannya. Satu maklumat pemberitahuan. Oh. Jadi adzan itu maknanya pemberitahuan. Belum lagi jelas, kurang jelas, tambahkan lagi Al-Anbiya. Ayo dibuka surat nomor 21 Al-Anbiya. Kita cek, kita lihat apa benar adzan itu artinya pemberitahuan. Surat 21 ayat 109. 109. Ya, 109. Silakan Ustadz Ramdhani dibaca. Fa in tawallau faqul adzantukum. Adzantukum. Silakan. Ya, silakan terjemahnya. Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepada
sudah dekat atau masih jauh. Baik, perhatikan kalimat, yaitu pada kalimat fa'in tawallau faqul adzantukum. Adzantukum artinya aku telah menyampaikan, aku telah memberitahukan kepadamu. Jadi adzan artinya menyampaikan atau memberitahukan. Itu secara bahasa Bapak Ibu. Adapun secara istilah syar'i, adzan itu adalah pemberitahuan waktu sholat, ya, pemberitahuan waktu sholat fardu. Karena kalau sholat sunnah nggak pakai adzan, makanya Idul Fitri nggak pakai adzan, Idul Adha nggak ada adzan, ya seperti itu. Termasuk sholat sunnah istisqa, sholat sunnah minta hujan, nggak ada adzan, nggak ada. Saya ulang ya, pemberitahuan tentang waktu sholat fardu ini yang 5 waktu dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu sesuai syariat Islam. Itu intinya adzan. Ya, pemberitahuan tentang waktu sholat fardu ya, bukan sholat sunnah, dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu sesuai syariat Islam. Nah itu, ini disebutkan di dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nomor 2, pertanyaan, apa definisi iqamah? Iqamah ialah, iqamah Bapak Ibu artinya sama, hampir mirip, cuman bedanya nanti ujungnya. Pemberitahuan untuk bangkit melakukan sholat. Bapak Ibu kalau lihat terjemahannya ini, kata para ulama, saya ulang dulu ya, saya ulang dulu artinya. Pemberitahuan untuk bangkit melakukan sholat dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu sesuai syariat Islam. Ujungnya sama, cuman di tengah-tengahnya tadi yang beda ya. Untuk bangkit melakukan sholat. Tolong digaris bawah itu kalimat, untuk bangkit melakukan sholat. Kalau tadi sudah masuk waktu sholat fardu, adzan. Kalau ini iqamah, untuk bangkit melakukan sholat. Muncul pertanyaan, Ustadz, ketika qomat dikumandangkan, itu makmum itu berdiri untuk ngatur shaf. Itu pada saat kalimat apa Ustadz? Apakah pada saat kalimat Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, itu semua pada berdiri? Enggak sebenarnya Bapak Ibu. Nanti ada itu pembahasannya, nanti, bukan sekarang. Nanti ada itu. Jadi kita itu makmum bangkit untuk mengerjakan sholat saat muadzin atau orang yang bertugas, yaitu melafadzkan iqamah, mengucapkan kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu baru berdiri. Jadi ketika Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, masih duduk. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, masih duduk. Begitu qad qamatis shalah, bangkit. Karena perintahnya di situ. Perintahnya di situ. Ya. Baik, nanti itu ada dalilnya itu. Nanti ya. Ini kita definisi dulu. Sekarang Bapak Ibu kalau ingin tahu definisi tadi disebutkan oleh siapa? Oleh Imam Asy-Syarbini rahimahullah dalam kitab Mughnil Muhtaj di juz yang pertama. Sekarang nomor 3, kapan adzan disyariatkan? Sejak adanya adzan itu kapan? Ya. Adzan itu mulai ada kapan? Ada yang tahu kapan? Kapan adzan disyariatkan? Ya, kayaknya mulai tadi deh Ustaz. Ya enggak lah, ya. Adzan itu disyariatkan adalah yaitu pada tahun pertama Hijriyah, 1 Hijriyah. Disyariatkannya pertama kali di kota Madinah, bukan Mekah, Madinah, 1 Hijriyah. Bapak Ibu harus tahu, Rasul wafat 11 Hijriyah. Rasul itu wafat 11 Hijriyah. Ini adzan 1 Hijriyah. Sekarang tahun berapa Hijriyah sekarang? 1443 Hijriyah. Tinggal dihitung mundur aja. Berapa tahun yang silam. Jadi 1 Hijriyah syariat adzan. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Abu Dawud nomor 498, dibantu Abu Dawudnya jilid 1 nomor 498 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Ya, silakan. 498 Abu Dawud. Silakan. Dari mana itu? Dari sahabat Abu Umair bin Anas dan sebagian pamannya dari kaum Ansar. Dia berkata, silakan. 498. Iya.
Ketemu? Silakan. Ayo cepet dikit. Ada? Ya, silakan. Dari Abu Bishr, dari Abu Umair bin Anas, silakan. Dari Abu Umair bin Anas, dari sebagian pamannya dari kaum Ansor. Ya. Nabi SAW sangat prihatin terhadap sholat. Nabi sangat prihatin masalah sholat. Kenapa kok prihatin? Lanjut. Bagaimana cara mengumpulkan orang banyak untuk mengerjakan sholat? Nabi prihatin, gimana ya caranya mengumpulkan orang sholat berjamaah di masjid? Caranya gimana? Terus lanjut. Maka dikatakan pada beliau, ada orang yang usul, gimana kalau pakai bendera saja? Wahai Rasulullah, kita tancapkan bendera kalau memang sudah waktunya sholat, supaya orang kalau lihat bendera itu, oh berarti sudah masuk waktu sholat. Lanjut. Pancangkanlah bendera ketika waktu sholat telah tiba. Terus. Apabila mereka melihatnya, maka sebagian memberitahukan yang lainnya. Supaya orang yang lihat bisa bicara, yaitu menyampaikan ke teman-temannya yang lain. Waktu sholat telah tiba. Lanjut. Namun usulan itu tidak disukai beliau. Nabi nggak suka usulan ini. Kok pakai bendera? Lanjut teruskan. Lalu disebutkan juga kepada beliau. Apa itu usulan orang memakai apa? Trompet. Trompet. Yahudi. Ziyad. Terus? Trompet Yahudi. Nah, Ziyad langsung nyeletuk. Oh, trompet Yahudi. Karena kebiasaan orang Yahudi meniup trompet. Lanjut teruskan. Pendapat ini juga tidak disenangi oleh beliau. Nabi nggak suka menyerupai Yahudi. Kok niru Yahudi pakai trompet? Lanjut teruskan. Dan beliau SAW bersabda. Iya. Itu perbuatan orang-orang Yahudi. Nah, makanya kita nggak boleh tiup-tiup trompet ya malam tahun baru itu ya, nggak boleh menyerupai ya. Terus lanjut terus. Disebutkan pula kepada beliau. Apa usulan orang lain? Supaya memakai lonceng. Lonceng. Ya. Beliau SAW bersabda. Apa kata Nabi terkait lonceng? Itu perbuatan orang-orang Nasrani. Nggak usah lah, trompet enggak, lonceng lagi enggak, itu perbuatannya orang-orang Nasrani. Teng, teng. Ini nggak boleh. Ya, lanjut teruskan. Lalu Abdullah bin Zaid Abdi Rabbi pulang. Nah, pulang. Jadi lonceng tadi ditolak, tapi nggak suka. Lonceng kan, teng, teng, kan gitu ya, ditolak. Sekarang berubah. Deng, 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 deng. Kita lanjutkan, nggak usah dibahas. Dia seorang yang sangat prihatin terhadap keprihatinan Rasulullah SAW. Lanjut. Kemudian dia bermimpi azan, katanya. Nah, dia mimpi azan. Lanjut. Maka hari esoknya Abdullah pergi menghadap Rasulullah SAW. Lalu menyampaikan mimpinya tersebut. Lanjut. Maka dia berkata pada Nabi SAW. Terus. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar dalam keadaan sadar. Terus. Antara tidur dan terjaga. Tiba-tiba datang kepadaku seorang lalu memberitahukan azan. Terus. Katanya. Umar bin Khattab juga bermimpi demikian sebelum itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an, mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bermimpi itu, tapi nggak disampaikan kepada Nabi selama 20 hari. Sungkan, takut, adab seorang murid kepada gurunya. Lanjut teruskan. Namun beliau menyembunyikannya selama 20 hari. Hadis ini. Terus. Kemudian Umar memberitahukannya kepada Nabi SAW. Maka beliau SAW bersabda kepadanya. Baik, Nabi menegur Umar, kenapa engkau tidak sampaikan kepadaku? Apa yang menghalangimu menyampaikan mimpimu itu kepadaku? Ya, lanjut teruskan. Maka dia berkata, Abdullah bin Zaid telah mendahului saya. Tuh, jangan dipotong, ada yang dipotong. Maka beliau SAW bersabda kepadanya, apa yang menghalangimu untuk menyampaikan kepadaku? Nah, itu jangan dipotong kalimat itu, ya, jangan dikorupsi. Ya. Dibaca aja apa saja adanya. Terus lanjut teruskan. Kemudian Umar memberitahukan kepada Nabi SAW. Ya. Beliau SAW bersabda kepadanya, ya. apa yang menghalangimu untuk menyampaikan kepadaku? Terus. Maka dia berkata, Abdullah bin Zaid telah mendahului saya. Terus. Sebab itu saya merasa malu.
Nah, lanjut. Maka Rasulullah SAW bersabda, Apa kata Nabi kepada Bilal? Wahai Bilal, berdirilah. berdiri. Lalu apa yang diperintahkan oleh Abdullah bin Zaid kepadamu itu, maka laksanakanlah. Maka Bilal pun menyerukan azan pertama di kota Madinah. Allahu Akbar, dan seterusnya. Ya, sejak saat itu. Jadi kejadiannya ini di mana? Di Madinah. Ya, bukan di Makkah. 1 Hijriah. Ya, baik. Kita sudah paham sekarang. Sekarang nomor 4. Apakah syariat adzan disebutkan di dalam Al-Quran? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apakah syariat adzan Allah sebutkan dalam Al-Quran? Jawabannya ya. Ternyata syariat adzan ada dalam Al-Quran. Mana dalilnya? Kita dengarkan Al-Ma'idah, Quran surat nomor 5, Al-Ma'idah ayatnya 58. Al-Ma'idah ayat 58. Silakan Ustaz. Wa idza nadaitum, silakan. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iban. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Silakan terjemahnya Ustaz. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, Maka mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. yang demikian itu, Demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. baik, kalimatnya yang kita ambil adalah yang awal. Apabila kamu menyeru, adzan maksudnya, menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, berarti ini adzan itu disyariatkan. Hanya saja di dalam ayat ini Allah menceritakan tentang orang-orang yang menjadikan adzan sebagai buah olok-olokan, ejekan. Nah, seperti itu. Baik, berarti adzan itu disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalilnya Al-Ma'idah 58. Pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5 ini. Yang kelima. Apa hikmahnya disyariatkannya adzan dan iqamah? Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun yang Allah perintahkan dan Rasul syariatkan kecuali pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah itu memerintahkan sesuatu kecuali pasti ada hikmah di dalamnya. Termasuk adzan. Apa hikmahnya disyariatkannya adzan? Banyak. Di antara yang bisa saya sebutkan, yang pertama adalah, itu kalau kita lihat di PDF-nya itu, saya sebutkan semua itu ada 7. Yang pertama, adzan sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat. Iya, jadi supaya tahu kalau sholat sudah masuk. Itu hikmah yang pertama. Pemberitahuan maksudnya masuknya waktu sholat. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, adzan sebagai sarana menyebarkan kalimat tauhid. Oh, jelas, karena di dalam adzan ada kata-kata asyhadu an la ilaha illallah. Loh, itu kalimat tauhid. Nah, ada lagi yang kalimat berikutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tauhidur Rasul. Ya, di mana syahadatul Rasul, persaksian atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditutup la ilaha illallah. Tauhid lagi. Oh, masya Allah, Islam ini ya mendengung-dengungkan tauhid. Nah, seperti itu. Syiar ini ya menyebarkan yaitu tauhid. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik, bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaitkan dengan ibadah haji, seluruh prosesi ibadah hajinya Rasul semuanya mengajarkan tauhid. Semuanya mengajarkan tauhid. Bapak Ibu lihat itu dalam kitab yaitu Sahih Muslim, cerita tentang manasik hajinya Nabi, mulai mikot sampai selesai, semuanya tauhid. Contoh, Nabi melafadzkan niat saat di mikot. Lafadznya riwayat Ibnu Majah. Yang lafadz yang sesaat lagi akan kami bacakan, yang lafadz itu nggak ada di buku-buku depak yang dibagikan ke jamaah haji, nggak ada itu, nggak dicantumkan itu.
Nggak dicantumkan. Yang komplit loh ya, nggak dicantumkan. Yang biasanya dikalungkan di leher itu, ya yang tebel itu nggak ada. Niat haji yang sesaat lagi akan kami sampaikan. Apa itu? Nabi mengajarkan kepada kita ketika haji, lafadz niat hajinya, labbaika Allahumma hajjan. Kalau di situ masih ada. Yang disebarkan oleh Depak, dibagikan ke jamaah haji kita ada. Belakangnya yang nggak ada. Apa itu? Nabi melanjutkan, Allahumma hadihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Artinya, labbaika Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah haji. Allahumma hadihi hajjatun, ya Allah, ibadah hajiku ini la riya'a fiha wala sum'ah. Tidak ada riya, tidak ingin dilihat orang, wala sum'ah, tidak ingin didengarkan orang. Bukankah riya dan sum'ah itu syirik kecil? Bukankah lawannya syirik adalah tauhid? Berarti Nabi ngajarkan tauhid kepada kita. Karena riya itu syirik kecil, syirkul asghar, syirik kecil. Sedangkan lawannya tauhid itu syirik. Oh, belum lagi talbiyah. Setelah niat baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Sesungguhnya segala puji, wa ni'mata, semua nikmat, laka wal mulk, adalah milikmu kerajaan. Kerajaan itu untukmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Loh, tauhid lagi. Udah, ketika tawaf selesai 7 putaran, Nabi sholat di belakang makom Ibrahim 2 rakaat. Di belakang makom Ibrahim, rakaat pertama Nabi membaca setelah Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Nabi membaca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Bukankah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, 2 surat ini adalah cukup memberitahukan kepada kita tentang pentingnya tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Penghambaan hanya kepada Allah dan mengimani nama-nama sifat-sifat Allah. Loh, tauhid lagi. Ya, seperti itu. Semuanya tauhid, Bapak Ibu sekalian. Namun anehnya banyak jamaah kita yang pulang dari haji malah justru melakukan syirik. Bapak Ibu tahu ketika Nabi sampai di kota Mekah, ketika Nabi sampai di kota Mekah dari Madinah ini ya, berangkat hajinya itu, maka ternyata di sekitar Ka'bah itu sudah terdapat 360 berhala sekitarnya Ka'bah. Itu Nabi dengan tongkatnya mencolok-colok, yaitu berhala-berhala itu sampai berjatuhan, hancur. Itu sambil Nabi membaca wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan Muhammad, kebenaran telah datang, yang batil pasti lenyap. Sungguh yang batil pasti lenyap. Tauhid menghancurkan berhala. No, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Semuanya tauhid ibadah hajinya Nabi. Dan masih ada pelajaran-pelajaran lain. Makanya termasuk syariat adzan ini tauhid, ya. Nomor 3, hikmahnya adzan dan iqamah ini merupakan syiar Islam. Oh iya, syiar Islam ini. Syiar Islam. Bagaimana bukan syiar Islam? Wong di situ dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini syiar Islam ini. Ya. Makanya masjid harus dikumandangkan adzan, itu sebagai syiar Islam. Yang keempat, hikmahnya adzan sebagai panggilan untuk menghadiri sholat berjamaah. Oh iya, laki-laki wajib menunaikan sholat berjamaah. Ya, menghadiri sholat di masjid. Laki-laki sholatnya di masjid, bukan di rumah. Wanita sholatnya sebaik-baik sholatnya wanita di rumahnya. Bahkan kata Nabi, sholatnya wanita di rumahnya lebih baik daripada sholatnya wanita di masjidku, Masjid Nabawi. Wih, sholatnya wanita di rumahnya masih lebih baik daripada sholatnya wanita di masjidku, Masjid Nabawi. Mana itu dalilnya? Mari kita dengarkan dulu sholatnya laki-laki itu di masjid. Bahkan laki-laki kalau dengar adzan dan dia nekat sholat di rumah, apapun alasannya, meskipun tujuannya ngimami istri dan anak-anaknya, padahal dia dengar adzan dan dia tidak terkena udzur syar'i, tidak sakit,
tidak hujan deras, tidak musafir, bukan musafir, nekat sholat di rumah, maka tidak dianggap sholat yang dia lakukan itu. Belum sholat. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Makanya adzan itu sebagai pertanda untuk menghadiri sholat berjamaah. Coba Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya 430. Ya 430. Coba dibuka 430 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Betul. Dari mana itu? Atasnya. 430 dari mana? Dari Abu Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah. Coba dibaca dari Abu Hurairah. Seorang laki-laki buta datang kepada Nabi SAW. Anda mau tanya nih, seorang laki-laki buta. Yang namanya orang buta itu satu apa dua-duanya, Pak? Hah? Kalau satu? Pijak ini katanya. Ya, dua-duanya buta ini. Lanjut teruskan. Dan berkata, ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai penuntun yang menuntunku ke masjid. stop, supaya lebih lengkap Abu Dawud aja, Abu Dawud. Abu Dawud. Coba Ustaz, nomornya 551 Ustaz. 551, Abu Dawud 551. 551. 552 dan 553. 3 hadis. Silakan Ustaz. Ayo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Dia berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? barang siapa yang mendengar panggilan azan, Dia dengar panggilan azan. Terus sementara tidak ada uzur yang menghalanginya untuk memenuhi panggilan azan tersebut, dia tidak terkena uzur untuk memenuhi panggilan azan ke masjid. Lanjut. maka tidaklah diterima daripadanya sholat yang telah dikerjakannya. Nggak diterima sholat yang dikerjakan di rumah itu. Bapak Ibu sekalian, 552 coba kita dengarkan dari Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an. Dari Ibnu Ummi Maktum, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi SAW. Apa pertanyaannya? Maka dia berkata, wahai Rasulullah, Ya. sesungguhnya saya seorang laki-laki yang buta. Stop, saya laki-laki yang buta. Dua-duanya ya, buta. Nomor 2, Rumah jauh. rumah saya jauh dari masjid. Nomor 3, Dan penuntun jalan saya tidak serasi dengan saya. maksudnya ini tidak serasi, tidak ada penuntun yang bisa nuntun saya, yang menetapi saya untuk ke masjid 5 waktu. Nggak ada yang mau nuntun saya ke masjid 5 waktu ini, nggak ada. Terus, apakah boleh? Silakan. Karena itu apakah ada keinginan buat saya untuk sholat di rumahku? Apa boleh saya sholat di rumah? Dia minta dispensasi, minta keringanan. Bapak Ibu tahu katanya Nabi, hal tasma'unan nida. Silakan. Beliau bersabda, apakah kau mendengar seruan azan? Apa kau dengar azan? Apa jawaban Ibnu Ummi Maktum? Kata Ummi Maktum, iya. Ya, aku dengar azan. Kata Nabi, la ajidu laka rukhsatan. Silakan. Beliau SAW bersabda, Ya. aku tidak mendapatkan keringanan bagimu. Tetap ke masjid. Mata buta, rumahnya jauh, nggak ada yang nuntut. Tetap ke masjid. Laki-laki di masjid. Bahkan yang 553, Ibnu Ummi Maktum nambahkan satu lagi. Selain buta, rumah jauh, nggak ada yang nuntun, dia tambahkan. Dari rumah menuju ke Masjid Nabawi, banyak binatang berbisa. Banyak binatang berbisa. Aku ini buta loh. Dan dulu Masjid Nabawi padang pasir, nggak seperti sekarang banyak hotel di kanan kirinya. Banyak binatang buas, binatang berbisa. Apa kata Nabi? Apakah telingamu mendengar hayyalas sholah, hayyalal falah? Ibnu Ummi Maktum, iya aku dengar. Penuhilah, penuhi. Ini rumahnya dekat, matanya tidak buta, dengar adzan, nggak ke masjid. Ketika ditanya, loh mas kenapa ke masjid? Saya nggak cocok sama takmirnya. Loh, kalau anda nggak cocok sama takmirnya, silakan urusan pribadi, silakan bermusuhan sama orangnya. Tapi rumahnya Allah jangan dimusuhi, jangan ikut dimusuhi. Ya, harus datang memenuhi panggilan azan. Kecuali terkena udzur pandemi. Ya, mereka yang bekerja di pekerjaan yang vital, yang kalau ditinggal bahaya ini, seperti petugas di bandara ATC, ya, dia bagian yang dia mengetahui kapan pesawat take off, kapan landing, dan di landasan yang keberapa, jam berapa sekian, pukul sekian pesawat landing dan seterusnya. Ini kalau ditinggal bahaya ini, bahaya, ya.
termasuk penjaga parkir, apalagi masjid itu tidak ada halaman parkirnya, tidak ada pagarnya, bahkan diketahui beberapa kali terjadi kehilangan di masjid itu kendaraan, maka dia boleh tidak sholat Jumat, tapi tidak boleh terus menerus, gantian dengan temannya yang lain, tidak selalu tidak sholat Jumat. Termasuk polisi-polisi yang menjaga imam-imam Masjidil Haram, imamnya lagi sholat, semua sholat, dia berdiri di kanan kirinya imam, berdiri. Nah, itu ya. Baik, jadi ini petugas-petugas seperti ini dibenarkan. Kita lanjutkan panggilan adzan ya untuk berjamaah. Yang kelima, adzan sebagai pembeda antara Darul Islam dengan Darul Kufur. Oh iya, adzan itu Bapak Ibu sebagai pembeda Darul Islam dengan Darul Kufur. Apa itu Darul Islam? Negeri Islam sama negeri kafir. Iya, iya. Bapak Ibu, saya mau tanya ini, saya mau tanya. Di negeri kita ini adzan itu berkumandang di mana-mana tidak? Loh, bahkan satu RT sering kali kita temukan ada 2 masjid, 1 musola. Oh, bayangkan. Satu klaster perumahan ada 2 masjid, 1 musola. Banyak. Semuanya mengumandangkan adzan. Berarti kalau begitu Ustaz, negeri ini Darul Islam. Ya, negeri ini Darul Islam. Seperti itu. Ini bukan negeri-negeri kafir sebagaimana yang sering didengung-dengungkan oleh mereka kelompok Khawarij. Karena hukumnya nggak pakai hukum Islam, lalu mereka enak aja ngebom sana ngebom sini. Haram. Ini mayoritas muslim di negeri kita. Ibadah tidak dihalang-halangi kita. Seperti itu. Bahkan Idul Fitri aja bisa bermacam-macam. Ada yang Idul Fitri besok, ada yang kemarin, ada yang nanti lusa. Loh, bebas. Di negeri kita ini. Coba. Tidak dihalang-halangi. Zikir di mana-mana, tidak dihalang-halangi. Bahkan adzan berkumandang di mana-mana. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu, Ustaz dibatasi juga. Loh, sebentar ya. Kalau iqomah benerlah dibatasi. Iqomah itu nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Nanti ada pelajarannya. Iqomah itu nggak boleh pakai pengeras suara luar. Iqomah itu tujuannya untuk orang-orang yang ada di dalam masjid untuk bangkit melaksanakan sholat. Jadi pemberitahunya di dalam. Sedangkan kalau adzan luar, ya. Jadi dibedakan, gitu ya. Nah, mik dalam sama mik luar. Adzan mik luar, iqomah mik dalam. Itu yang benar sebenarnya begitu. Ya, baik. Kita lihat ini, dalilnya, dalil pembeda. Dalilnya merinding saya kalau baca hadis ini. Dalilnya Sahih Bukhari, kitabnya nggak saya bawa ini, nomor asli soalnya, nomor asli 610. Kalau itu kan cetakan terjemahan. Iya, cetakan terjemahan. Ini Bukhari yang asli nomor 610. Nah, nih saya bacakan aja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memerangi suatu kaum bersama kami, maka beliau tidak menyerang kaum tersebut hingga datang waktu subuh. Jadi ditunggu sama Nabi sampai subuh. Jika beliau mendengar suara azan, beliau mengurungkan, nggak diserang. Namun bila tidak mendengar azan, maka beliau menyerangnya. Ya, seperti itu. Lalu kemudian sahabat Anas radhiyallahu berkata, maka pada suatu hari kami keluar untuk menyerbu perkampungan Khaybar. Kami lantas menunggu hingga malam hari. Ketika datang waktu pagi dan beliau tidak mendengar suara azan, maka beliau menaiki tunggangannya, sementara aku membonceng di belakang Abu Talha. Sungguh kakiku menyentuh kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena tidak mendengar, maka diserang. Berarti kalau begitu lihat, ya, jihad yang dipimpin oleh Nabi ini. Tunggu dulu, jangan diserang. Kalau kita dengar adzan, maka berarti ini perkampungan muslim, jangan diserang. Ini perkampungan muslim, jangan diserang. Tapi begitu tidak mendengar adzan, ya, karena mereka menentang agama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, berarti adzan ini termasuk pembeda antara Darul Islam dengan Darul Kufur. Ya, di negeri kita luar biasa, sampai-sampai di negeri kita ada istilah Pulau Seribu Masjid. Di mana? Lombok. Di mana-mana berkumandang adzan. Bayangkan, ya. Baik, hampir tidak kita temukan satu daerah yang tidak ada adzan. Masih ada adzan. Ada adzan. Kita lanjut. Yang nomor 6, adzan dapat mengusir syaitan. Adzan ini bisa mengusir syaitan. Adzan bisa mengusir syaitan.
Syaitan itu lari, terbirit-birit kalau dengar azan. Takut dia, sama azan takut. Makanya kata Nabi kepada para sahabat, karena ada salah seorang sahabat, dia itu seperti ada sesuatu yang manggil dia. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapati kondisi seperti ini. Seperti ada orang yang manggil kita. Setelah kita cari nggak ada orangnya. Bahkan mungkin seperti istri kita manggil kita. Setelah kita datangi istri kita, kamu tadi manggil aku. Enggak manggil. Tapi seperti manggil kita. Itu kata Rasul, itu syaitan memanggil kita. Maka adzanlah. Nggak perlu naik atap rumah terus adzan, ya, pakai mic. Nggak usah. Nggak usah. Cukup biasa saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya. Masuk rumah merinding. Bawaannya nggak enak ini. Adzan aja, adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takut, setan paling takut sama adzan. Nanti kita kasih dalil. Yang penting kita sebutkan dulu, baru nanti belakangnya keutamaan adzan itu nanti akan ada ini. Terakhir yang ketujuh, adzan sebagai tanda waktu terkabulnya doa. Iya, doa mustajab itu antara adzan dan iqamah. Sintani maturaddani. Ada dua doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama ad-du'a indan nida, doa yang dipanjatkan ketika azan, antara azan dengan iqamah. Dan yang kedua yaitu watahtal mator, ketika turunnya hujan. Nanti kita kasih dalilnya ya, nomor-nomor hadisnya. Ini kan baru bicara hikmah disyariatkannya. Sekarang pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 6. Nah, ini mulai ini. Bapak Ibu, nomor 6. Apa hukum mengumandangkan azan? Apa hukumnya mengumandangkan azan? Kata para alim ulama, jumhur ulama, pendapat kuat ini. Jumhur ulama, hukumnya adalah fardu kifayah bagi laki-laki saja. Wanita tidak disyariatkan azan. Fardu kifayah, maksudnya fardu kifayah, kalau sudah ada orang yang azan, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Ya, kalau sudah ada satu di masjid itu adzan, maka orang yang ada di masjid itu gugur. Sudah, dia tidak perlu adzan lagi karena sudah mengikuti adzan yang ada di masjid itu. Sebentar ya, ini komanya banyak nanti ini. Komanya banyak dan ini ada dalilnya nanti. Fardu kifayah bagi laki-laki saja. Satu. Yang kedua, baik ketika sedang dalam perjalanan maupun tidak bepergian. Bapak Ibu musafir maupun tidak musafir, tetap adzan. Adzan. Bapak Ibu musafir, pergi keluar kota, sampai di kereta, sampai di pertengahan jalan, Anda ada di kereta ini ceritanya, atau di pesawat. Ternyata sudah masuk waktu sholat, adzan. Loh, meskipun sholat sendiri, iya sholat sendiri adzan. Adzan, Bapak Ibu sekalian. Meskipun Anda dalam perjalanan ataupun tidak dalam perjalanan, adzan. Yang kedua, nanti kita kasih dalilnya. Nomor 3, sendirian maupun berjamaah. Panjenengan sholat sendirian maupun berjamaah, adzan. Contoh, sholat di pesawat. Kita lihat jamnya. Oh, sudah masuk zuhur ini ya. Tapi saya nanti baru nyampe itu maghrib misalnya. Wis tak jamak kosor sekali. Zuhur sama asar 2 rakaat, 2 rakaat. Adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, sampai terakhir la ilaha illallah. Lalu qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Zuhur 2 rakaat. Begitu setelah selesai salam, tahiyat salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Iqamah lagi. Allahu Akbar, syahadu Allah, sampai qad qamatis shalah, sampai terakhir la ilaha illallah, Allahu Akbar. Asar 2 rakaat. 1 kali adzan, 2 iqamah. Sendirian maupun berjamaah, tetap adzan. Adzan. Ya. Koma lagi ya, koma. Ya, koma. Salat 5 waktu yang dikerjakan secara langsung maupun yang diqadha. Langsung maupun yang diqadha, on time 5 waktu atau diqadha. Contohnya yang diqadha nih, kalau on time jelas kan ada adzannya. Ini yang diqadha. Nabi pernah kerinan sholat subuh. Kerinan sholat subuh. Waktu itu Nabi sedang dalam perjalanan bersama sahabat. Sama sahabat ini.
Kerinan ini sholat subuhnya. Maka Nabi SAW ketika malam hari itu sudah berpesan kepada para sahabat, bangunkan kami untuk sholat subuh. Bangunkan kami. Ternyata yang dipeseni Nabi ketiduran. Sehingga Nabi yang membangunkan mereka, matahari sudah terbit. Matahari terbit ini. Terbit. Berarti sudah lepas soroknya sudah. Terbit ini sudah. Panas. Sudah terbit. Nabi bangun yang pertama. Nabi yang membangunkan mereka. Maka Nabi menyuruh sahabat untuk adzan. Matahari terbit tetap adzan. Adzan subuh. Adzan subuh. Jadi mohon maaf ini yang tadi panjenengan catat itu, sholat 5 waktu secara on time maupun diqadha tetap adzan. Buktinya Nabi kerinan adzan. Panjenengan ketiduran sholat subuh karena mungkin pengaruh obat, minum obat, bangun-bangun jam 6 pagi. Maka ketika sholat subuh adzan. Adzan dulu. Gak usah pakai mic, mengeras suara, gak usah. Adzan. Nabi adzan. Setelah itu kemudian Nabi qobliyah subuh. Karena ini sholat gak pernah ditinggal sama Nabi meskipun musafir. Qobliyah subuh habis adzan. Setelah qobliyah subuh Nabi menyuruh untuk iqamah. Qomat. Habis qomat Nabi ngimami mereka, yaitu para sahabat-sahabatnya, sholat subuh berjamaah. Matahari terbit. Coba. Jadi tetap adzan meskipun diqadha, tetap adzan. Terus yaitu berikutnya masih koma, terakhir berikutnya bagi orang yang merdeka maupun budak, bagi orang yang merdeka maupun budak, dan juga untuk sholat Jumat. Nah terakhir itu, dan juga untuk sholat Jumat. Mana dalilnya? Buka Sahih Bukhari. Buka Bukhari. Dalilnya nomornya 354. Bukhari. Nomor cetakan terjemahan tapi itu. Kalau nomor aslinya, asli di kitab aslinya 628. Bagi Bapak Ibu yang terbiasa nomor asli 628. Kalau cetakan terjemahan 354. Ayo silakan dari Malik bin Al-Huwairits, silakan. Berita dari Malik bin Huwairits mengatakan, aku datang kepada Nabi SAW. Terus bersama-sama dengan kaumku, dan kami tinggal bersama Nabi SAW selama 20 hari. Baik, pada waktu ini pemuda-pemuda belajar bersama Nabi 20 hari. Terus beliau sangat menyayang dan belas kasihan kepada kami. Nabi sudah tahu gerak-geriknya pemuda-pemuda ini, karena sudah 20 hari meninggalkan keluarga ini, meninggalkan keluarga. Ya, lalu kemudian kayaknya kok pemuda-pemuda ini kepingin pulang. Maka Nabi izinkan pulang. Lanjut teruskan. Maka ketika beliau melihat kami telah sangat rindu kepada keluarga kami. Lanjut terus. Beliau berkata. Apa kata Nabi? Pulanglah Anda semua. Terus. Tinggallah bersama keluarga Anda. Lanjut. Ajarkanlah agama kepada mereka. Dan sholatlah bersama mereka. Lanjut. Jika telah tiba waktu sholat. Stop, ini poinnya. Jika telah tiba waktu sholat, maka azanlah lebih dahulu salah seorang di antara kamu. Coba digaris bawahi, salah seorang, tidak semua adzan. Makanya fardu kifayah. Kalau fardu ain, setiap orang harus adzan. Ini fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mewakili, gugur yang lainnya. Salah seorang dari kalian. Terus kemudian jadikanlah yang tertua di antara kamu menjadi imam. Nah, jadikanlah yang tertua di antara kamu menjadi imam. Ini ya, ini dalilnya yang menunjukkan bahwasannya hukumnya adzan ini adalah fardu kifayah. Nanti kita akan temukan dalil-dalil yang berikutnya yang lain terkait sholat sendiri itu adzan atau tidak. Adzan, sholat sendiri itu tetap adzan meskipun tidak berjamaah. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 7. Nanti pelan-pelan ya, satu persatu dulu. Urut-urut ini, kita urut itu ya. Nanti akan ketemu nanti dalil-dalilnya. Nomor 7. Apa keutamaan adzan dan iqamah? Nah ini. Apa keutamaan adzan dan iqamah? Yang pertama, keutamaan adzan. Yang pertama ini, syaitan lari terbirit-birit ketika mendengar adzan dan iqamah. Ketakutan, syaitan takut. Mana dalilnya? Ayo Sahih Targhib wa Tarhib nomor 240 dan 241. 240 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, 241 dari Jabir radhiyallahu an. Baca
Sahih Targhib wa Tarhib 240 dan 241. Silakan. Diselesaikan dia datang. Duh, dari mana? Apabila azan untuk salat Dari atasnya? dari Abu Hurairah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Isinya. apabila azan untuk salat dikumandangkan, Lanjut. setan melarikan diri terkentut-kentut sampai dia tidak mendengar azan. Duh, seperti itu. Sampai dia nggak dengar azan. Lanjut. Apabila azan diselesaikan, dia datang. Duh, kalau azan selesai datang lagi dia. Kurang ajar setan ini. Ya. Terus kemudian Apabila iqamah dikumandangkan lari lagi dia. Lanjut. dia melarikan diri lagi. Terus Apabila iqamah diselesaikan, maka dia datang lagi sehingga dia mengganggu kekhusyuan seseorang. baik, sehingga bacaan menjadi kacau, lupa jumlah rokaat. Ya, sering nggak yang kayak begini? Oh, kalau sering harus diruqyah. Ya, lupa jumlah rokaat. Terus kemudian selain itu suka menguap. Awalnya ndak angop, tapi begitu takbiratul ihram suka menguap. Itu syaitan. Termasuk juga selain menguap, apa ini? Di antaranya adalah ya lupa jumlah rokaat, lupa ayat, diingatkan sesuatu yang dia lupa. Sebelum sholat tidak ingat apa-apa, begitu takbir semuanya ingat. Ya Allah, tak dekek kuno duitku. Ingat. Syaitan ini ya seperti itu. Termasuk juga yaitu di antaranya godaannya suka menoleh, ngelirik ke kanan atau ke kiri. Allahu Akbar. Ya. Nah, itu katanya Nabi, ikhtilas, tamparan syaitan. Gimana caranya dia tidak fokus ke arah kiblat, dia menoleh dari arah kiblat. Sampai seperti itu syaitan itu. Ya, banyak godaannya banyak. Terus lanjut, silakan. Apabila iqamah diselesaikan, dia datang lagi sehingga dia mengganggu kekhusyuan seseorang. Terus dia menggodanya. Ingatlah ini, ingatlah itu. Terus Perkara yang dia tidak ingat sebelumnya. nah, coba baca 241 dari Jabir radhiyallahu an. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Isi sabdanya, Sesungguhnya setan akan pergi melarikan diri sampai di Ar-Rawha. Rawha. Terus Jika dia mendengar panggilan untuk sholat. ya. Rawi Talhah bin Nafi berkata, Ya. Ar-Rawha berjarak 36 mil dari Madinah. Duh, larinya itu apa? Lari terbirit-birit itu sampai 36 mil dari kota Madinah. Takutnya syaitan dengan azan. Nah, itu ya. Tapi balik lagi nanti setelah azan. Baik, kita lanjutkan. Nomor 2, muadzin. Orang yang azan ini, muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Muadzin ini orang yang mengumandangkan azan, itu lehernya paling panjang nanti di hari kiamat. Maksudnya apa? Nanti saya jelaskan. Maknanya apa? Nanti saya jelaskan. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 242. Satu nomor berikutnya dari Muawiyah radhiyallahu an. Ayo 242. Silakan. Ya, 242. 242. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Isinya, Para muazin adalah orang-orang yang berleher terpanjang pada hari kiamat. lehernya paling panjang nanti di hari kiamat. Ya, terus Diriwayatkan oleh stop. Apa maksudnya lehernya paling panjang? Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ini bisa kita lihat dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin di juz yang kelima halaman 32. Beliau berkata, hadis ini menunjukkan bahwa para muadzin memiliki tanda keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Maksudnya, dialah orang yang paling banyak pahalanya nanti di sisi Allah. Kenapa? Karena nanti kita dengarkan lagi ada dalil.
Orang itu kalau mengumandangkan azan, dia mendapatkan pahala sholat sejumlah orang yang datang di masjid itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau yang datang 100 orang, dia dapat pahala 100. Dan dia diampuni dosanya sejauh, yaitu suaranya. Sejauh suaranya itu, diampuni dosa-dosanya. Dan dia mendapatkan pahala sejumlah orang yang sholat. Saya nggak bisa bayangkan muadzinnya Masjidil Haram. Yang datang jutaan manusia nih. Wih. Dan suara jangkauannya itu sampai luar biasa. Bahkan di hotel-hotel sekitar Masjidil Haram itu kan sudah dipasang. Jadi kita di kamar itu sudah dengar adzan Masjidil Haram. Dengar karena memang setiap hotel dipasang. Karena hotel Zam-Zam ya, Tower Zam-Zam ini wakaf kerajaan ini. Wakaf yang semua hasil dari hotel itu untuk Masjidil Haram. Tidak satu pun masuk ke kerajaan, tidak ada. Satu pun tidak ada. Seperti itu. Ya, dan toko-toko yang ada di sekitarnya itu dibeli sama kerajaan, itu bukan ganti rugi, ganti untung. Jadi mereka bangun berapa totalnya, itu diganti 10 kali lipatnya. 10 kali lipat. Bukan ganti rugi, ganti untung. Supaya dia ketika pindah ke tempat lain, itu dia bisa. Yaitu membangun dan operasionalnya bisa jalan lagi. Diganti 10 kali lipat. Seperti itu. Kalau 1 meternya itu 1 M di sana, 1 meter 1 M. Bayangkan, itu berapa kali luasnya? Kali 10 kali lipat untuk dibeli kerajaan. Ya, jadi Tower Zam-Zam itu memang wakafnya untuk kembalinya ke Masjidil Haram. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kembali ke materi bahwasanya muadzin ini pahalanya paling banyak. Saya tanya, yang sering kali dijadikan rebutan di masjid itu jadi muadzin atau imam? Mana lebih utama, jadi imam sholat atau muadzin? Nah, jawabannya adalah muadzin, kata para alim ulama. Ganjarannya lebih banyak. Tapi kadang-kadang yang dijadikan rebutan itu adalah kan tidak ada di masjid itu rebutan muadzin. Tidak ada. Yang sering kali rebutan itu aku imam. Ya, baik. Kita lanjutkan. Yang berikutnya yang ketiga, keutamaan. Kita tutup sampai 4. Adzan merupakan sebab terampuninya dosa dan masuk surga. Loh, ya ini tadi yang saya singgung. Terampuni dosa-dosanya, dijamin masuk surga. Dalil, ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib 247. 247 dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Silakan, jangan ditutup nanti. Silakan. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an berkata, iya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Isinya, Tuhanmu takjub kepada seorang pengembala domba di puncak bukit di gunung. Perhatikan ya, perhatikan. Di sini nanti ketemu dalil. Orang itu meskipun sholat sendiri tetap adzan. Ulang lagi, Allah itu takjub dengan seorang pengembala. Ulang lagi Mas. Tuhanmu takjub kepada seorang pengembala domba di puncak bukit di gunung. Lanjut. Dia mengumandangkan azan untuk sholat. Dia sholat sendiri di puncak gunung, tetap adzan. Meskipun sholat sendiri, adzan. Lanjut teruskan. Dia mengumandangkan azan untuk sholat lalu dia sholat. Terus. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman. Iya, silakan. Lihatlah kepada hambaku ini. Ya. Dia mengumandangkan azan dan beri qomat untuk sholat. Sendirian. Adzan sendiri, qomat sendiri. Di puncak gunung. Terus lanjut. Dia takut kepadaku. Nah, terus. Aku telah mengampuni hambaku dan memasukkannya ke dalam surga. Masya Allah, aku ampuni hambaku. Ya, terus 248 tambahkan lagi. Dalil 248 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda. Isinya, barang siapa mengumandangkan azan selama 12 tahun. 12 tahun jadi muadzin. Lanjut. Maka surga wajib untuknya. Wajib masuk surga, wajib. Wajib ini pasti sudah. Terus. Dan ditulis untuknya 60 kebaikan dengan azannya setiap hari. Terus. Dan dengan iqamatnya 30 kebaikan. Wajib masuk surga. Pahalanya banyak muadzinin.
Kita lihat lagi, yaitu yang terakhir, yang keempat, doa setelah adzan adalah mustajab. Doa setelah adzan mustajab. Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib nomor 265. 265. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? 265. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yuraddu. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Tidak ditolak. Antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Maka manfaatkan, yaitu waktu-waktu seperti ini, adzan dan iqamah, untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan sibukkan dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, tetapi banyak berdoa. Baik, kita tutup sampai nomor 9 Bapak Ibu ya. Nomor 8 sekarang. Lafadz adzan, lafadz bacaan adzan. Nah, ini lafadz bacaan adzan. Lafadz bacaan adzan. Bapak Ibu, lafadz adzan itu ada 3. Silakan panjenengan mau pakai yang mana? 3-tiganya ada dalilnya. Lafadz adzan itu ada 3. 1, 15 kalimat. 15 kalimat. 2, 17 kalimat. 3, 19 kalimat. Sekarang saya jelaskan. Yang pertama 15 kalimat. Insya Allah di negeri kita rata-rata pakai 15 kalimat. Ayo kita hitung 15 kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 15. Dalilnya di mana ini? 15 ini dalilnya adalah, nanti ditulis saja ya, tidak usah dibuka karena panjang dalilnya. Ibnu Majah, ada kok kitabnya di sini, nanti dibaca sendiri aja. Ibnu Majah nomor 589. Maaf, 586. Ibnu Majah nomor 586 dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. 15 kalimat. Yang nomor berdua tadi berapa tadi? Nomor 2? 17. Yang 17 Bapak Ibu sekalian, begini 17-nya. Teknis yang 17. Ini ada dalilnya juga. Bahkan riwayat Muslim ini Bapak Ibu. Yang 17 adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Diulang lagi itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. 17. 2 kalimat tauhid, 2 kalimat syahadat, 2 kalimat tauhid, 2 kalimat Muhammad Rasulullah. Maksud saya begitu. Itu cuman ada teknisnya. Yang pertama rendah, yang kedua ditinggikan. Itu ya, itu ada teknisnya. Ini di mana ini? Dalilnya ini, dalilnya Sahih Muslim. Sahih Muslim loh ini dalilnya. Nomornya 329. 329. Ini nomor cetakan terjemahan. Kalau cetakan aslinya 379. 379. Nomor cetakan asli. Cetakan terjemahan 329 dari sahabat Abu Mahdhurah radhiyallahu an. Terus nomor 3 berapa kalimat? 19 kalimat. 19 kalimat begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sisanya sama seperti yang 17 tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Diulangi. Ya.
Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas salah, hayyalas salah, hayyalal falah, hayyalal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 19 kalimat. Di mana dalilnya? Ibnu Majah nomor 587. Ibnu Majah nomor 587 dari Abu Mahdhurah. Sikap kita bagaimana Ustadz kalau begitu? Silahkan, yaitu dalam rangka menghidup-hidupkan sunnah Rasul, dipilih, boleh sesekali. Insya Allah viral nanti, insya Allah. Viral. Semenjak masjid kedatangan jenggot-jenggotan, ya, aneh-aneh saja. Ya. Adzan kok ditambah-tambahin, ya, karena nggak paham. Ya. Jadi kata para alim ulama, jika masyarakatnya belum mengenal sunnah yang satu ini, mereka belum punya kesiapan, belum tahu ilmunya, maka sebaiknya menghindari fitnah yang lebih besar, menghindari mudharat yang lebih besar, maka lakukan sebagaimana biasa, yaitu dikumandangkan 15 kalimat. Boleh. Tapi sesekali kalau sudah kenal sunnah semua nih, ya, 17, 19 sunnah. Ya, hidup-hidupkan sunnah Nabi. Sekarang nomor 9 terakhir penutup, iqamah. Bagaimana lafaz bacaan iqamah? Cuman ada 2 saja pilihannya. Cuman ada 2 saja pilihannya. Yang pertama 11 kalimat. 11 kalimat. 11 kalimat. Yang kedua 17 kalimat. Nah, ini menarik ini. Komat 17 kalimat. Yang pertama 11 kalimat seperti yang kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyalal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. 11. Dalilnya Abu Dawud. Dalam Sunan Abu Dawud nomor 499. Abu Dawud 499. Dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Abu Dawud. Terus terakhir penutup yang 17 kalimat. Nah, qomat loh ini, qomat bukan adzan, qomat. Yaitu bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyalas shalah, hayyalal falah, hayyalal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, mirip kayak adzan tapi ada tambahan qad qamatis shalah. Dalilnya Ibnu Majah nomor 588. Ibnu Majah nomor 588. Wallahu a'lam wabishawab. Saya cukupkan sampai di sini. Kita belum masuk materi yang nomor 10. Ada berapa pertanyaan? 30 ya. Kita masih nomor berapa? 9 ya, insyaallah. Silakan. Assalamualaikum. Nah, ada pertanyaan di media Zoom. Apakah adzan ini berlaku untuk seorang akhwat yang sholat sendirian? Iya, asalkan dia tidak mengeraskan bacaannya, karena suara wanita ini adalah bagian dari aurat. Maka dibaca secara sir saja, tetap adzan, adzan dan iqamah. Itu. Apabila berjamaah cukup, yaitu yang mendengar adalah orang yang ada di sekitarnya yang sholat berjamaah, tidak dikeraskan adzannya untuk wanita. Wallahu a'lam wabishawab. Diperbolehkan. Cukup ya? Nah, silakan, Mas. Nah, as-salatu khairum minan naum. Nah, itu nanti ada bahasan tersendiri. Jadi yang tadi itu ada 15, 17, 19. Ini tidak masuk di dalamnya taswib. Taswib as-salatu khairum minan naum enggak masuk. Jadi nanti itu taswib ada pembahasan tersendiri. Berarti kalau ditambah taswib, yang 15 jadi 17, yang 17 jadi 19, yang 19 jadi 21. Nah, begitu. Itu ada bab tersendiri yang nanti juga akan kita pelajari, taswib. Ya, silakan. Untuk waktu iqamah apakah ada batasannya? Ada yang 6 jam baru iqamah, ada yang 10 menit baru iqamah, mana yang lebih utama? Nah, sebenarnya ini materi untuk bulan berikutnya. Ini harus buka lagi saya. Ya. Apakah ada batasan atau waktunya antara adzan dan iqamah? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah,
para alim ulama menjelaskan. Nah, ini berapa jarak antara adzan dan iqamah. Itu disebutkan di dalam hadis Abu Dawud nomor 1283. Antara adzan dan iqamah hendaknya ada jarak guna persiapan untuk menuju masjid berupa wudhu, sholat sunnah, berdoa dan lain sebagainya. Jangan setelah adzan langsung dikumandangkan iqamah. Sesuaikan dengan kondisi jamaah, kata para ulama. Ya, ini pertanyaan nomor 20. Nah, sudah melampaui ini ya. Baik, sekarang tak tambahkan satu lagi dah. Jadi enggak 10, enggak, bukan. Saya tambah, Ustadz, kita kan disuruh menirukan panggilan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar. Apakah iqamah juga ditirukan? Iya, iqamah juga ditirukan. Iqamah juga ditirukan. Karena adzan dan iqamah sama. Sebab Nabi mengatakan Nabi mengatakan di antara dua adzan ada sholat sunnah. Di antara dua adzan ada sholat sunnah. Maksudnya dua adzan, antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Seperti tadi, yaitu adzan Isya menjelang itu ada sholat sunnah, nggak apa-apa. Memang tidak ditekankan, tapi boleh melakukan sholat sunnah. Karena Nabi mengatakan antara dua adzan itu ada sholat sunnah. Berarti statusnya iqamah sama dengan adzan. Kita yang mendengarkan juga menirukan. Hayyalas shalah al falah. Apa ini? La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu statusnya sama. Wallahu a'lam wa bishawab. Adzan di TV, Ustaz. Adzan di radio. Apakah kita juga menirukan? Kalau itu tidak live, hanya rekaman diulang-ulang, nggak perlu ditirukan. La haula wala. Karena tidak live, kecuali kalau live ya. Itu pertanyaan sudah nomor 25 kalau nggak salah tadi ya. Ini bocorannya saja. Baik, insya Allah kita akan kembangkan nanti pada kajian-kajian berikutnya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah untuk selalu melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah meridhai amal ibadah kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.